Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Public Relation dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati dalam gagasan Public Relation. Sesi ini kita akan membahas tentang tahap 1 manajemen Public Relation, yaitu tahap fact finding. Dalam tahap fact finding ini, PR diharapkan membuat sebuah analisa situasi yang fokus kepada proses riset. Fact finding menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan organisasi melalui tahap riset. PR diminta untuk membuat riset, memetakan kebutuhan organisasi, memetakan kebutuhan khalayak, memetakan kebutuhan stakeholder, apa maunya, apa keinginannya berdasarkan hasil riset. Kenapa masih harus melakukan riset? Ini ditentukan untuk satu, pemetaan ini digunakan untuk dasar sebagai penyusunan program perencanaan tahap 2, yaitu perencanaan programming PR, dan kedua, membuat sebuah pemetaan atas prediksi-prediksi krisis. Kadangkala kita seringkali tidak memetakan krisis itu bagaimana, padahal melalui tahapan fact finding PR bisa memberikan input kepada top manajemen bahwa hasil risetnya seperti ini akan memberi kecenderungan bagaimana dan akan menimbulkan dampak di mana. Jika dampak itu bisa diantisipasi sejak dini, maka tidak akan muncul isu-isu, tidak akan muncul krisis, tidak akan muncul case-case yang mengganggu organisasi dan proses bisnisnya. Sekaligus untuk memetakan bagaimana prospek ke depan dari organisasi, termasuk juga memetakan opini masyarakat dan penilaian masyarakat stakeholder kepada organisasi. Kenapa opini ini penting? Karena organisasi itu harus terus melakukan pembenahan. Konsumen selalu memberikan masukan kepada organisasi, karyawan memberikan masukan kepada organisasi, kemudian masyarakat, government, semuanya memberikan masukan kepada organisasi yang ini bisa dipetakan melalui proses riset. Selanjutnya yang dilakukan oleh PR adalah melakukan pemetaan melalui SWOT analysis, memapping apa kelebihan, kekurangan, dan tantangan dan peluang dari organisasi, sehingga pada saat PR melakukan proses pengelolaan komunikasi, dia sudah tahu kira-kira program apa saja yang tepat untuk si organisasi maupun dengan stakeholdernya. Nah, selanjutnya terkait dengan proses fact finding ini, PR juga melakukan riset dengan cara formal maupun informal. Formalnya adalah menggunakan proses secara spesifik, misalnya dengan survei, dengan in-depth interview, dengan wawancara, dengan observasi, ataupun studi-studi penelitian-penelitian lainnya. Sedangkan secara informal dilakukan dengan cara memetakan melalui data-data sekunder, melihat apa hasil dari laporan-laporan tahunan sebelumnya, melihat hasil media monitoring, memetakan isi pesan media massa dan lain sebagainya. Termasuk dalam riset ini adalah menggunakan tadi saya sebut media monitoring ya. Jadi pesan-pesan yang muncul di media massa itu juga dibuat sebagai salah satu alat untuk memprediksi. Media massa di sini sekarang tidak saja konvensional ya, tapi juga media massa online, termasuk juga media sosial. Di media sosial, media massa online tentu proses informasinya lebih cepat dibanding media konvensional. Tapi bukan berarti media konvensionalnya dilupakan, tetap kita bisa harus petakan. Jadi semua media yang ada di lingkungan kita itu dilihat bagaimana kontennya, bagaimana isinya yang sedikit banyak berpengaruh kepada organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hasil dari pemetaan di fact finding itulah yang dibuat oleh PR sebagai penyusunan program, penyusunan perencanaan di tahap kedua manajemen public relation. Tentu ini menjadi pekerjaan yang agak sedikit rumit dan lama, tapi jika PR tahu trik-trik dan cara-cara mengelolanya dengan tepat dan cepat, tentu akan lebih mudah. Karena dalam tahapan analisa situasi ini, PR juga melihat pemetaan stakeholder dan stakeholder mana saja yang akan dipilih sebagai stakeholder kunci yang akan digunakan sebagai sasaran dalam proses komunikasi berikutnya. Dan ini tidak bisa semua ya, artinya semua stakeholder dikerjakan dari A sampai Z, tidak. Tapi dipilih stakeholder yang paling utama, yang paling penting. Dan ini untuk menghemat waktu, karena waktu kita terbatas, waktu PR itu kan terbatas ya, waktu SDM PR juga terbatas, pembiayaannya juga terbatas, ya kapasitasnya juga terbatas.
bisa kerjasama dengan menggunakan IO, dengan konsultan PR ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, lebih kecil-kecil misalnya gitu ya. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Jadi yang diharapkan adalah pemilihan dari si stakeholder itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Andaikan pun tidak memilih media relation, tidak memilih community relation, tidak memilih consumer relation, nggak masalah. Yang penting ada reasoning. Apa yang menjadi target utama dari organisasi agar stakeholdernya dapat diajak komunikasi, dilibatkan dalam program komunikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak selalu bahwa seluruh stakeholder harus dikelola, tidak, tapi pilih yang paling utama, yang paling penting dari berbagai macam stakeholder itu. Saya rasa itu esensi dari analisa situasi dan fact finding tahap 1 dari manajemen public relation. Jangan lupa bahwa manajemen PR itu satu kesatuan ya. Jadi satu tahapan pekerjaan, tidak bisa dilepas satu-satu. Kita sudah saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa dalam tahapan manajemen PR ada 4, yaitu fact finding, planning, communicating, dan evaluating. Tidak bisa salah satu dihilangkan atau tidak dilakukan. Jadi 4-4-nya harus dikerjakan secara menyeluruh, komprehensif, dan simultan. Tentu ini membutuhkan sebuah kompetensi khusus ya bagi seorang PR, dan saya rasa teman-teman PR, mahasiswa PR sudah mempersiapkan itu agar kedepannya bisa lebih mudah dalam mengaplikasikan keilmuannya. Semoga bermanfaat diskusi kita sesi ini. Kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.